Salam sehat penuh rahmat Tuhan sertamu. Untuk renungan kali ini, saudaraku, saya memberikan judul Crazy Rich yang didasarkan dari surat Kolose pasal 3 ayat 12. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Saudaraku, istilah crazy rich tentu sudah tidak asing di telinga kita semua. Apalagi baru-baru ini ada 2 orang dengan label crazy rich ditetapkan sebagai tersangka penipuan oleh kepolisian. Jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, crazy rich artinya super kaya. Menurut CNBCindonesia.com, seseorang dapat disebut sebagai crazy rich bila mempunyai kekayaan bersih sebesar 12,7 miliar rupiah. Nah, banyak orang melihat bahwa istilah crazy rich ini sekarang mengalami penyempitan arti, sehingga maknanya menjadi berubah. Perubahan makna ini terjadi karena tindakan beberapa orang yang dijuluki crazy rich ini yang senang melakukan flexing. Apa itu flexing? Flexing adalah sebuah istilah untuk menyebut tindakan memamerkan kekayaan di media sosial. Nah, tindakan flexing inilah yang menjadi concern renungan kita kali ini. Sebelum istilah crazy rich ini dikenalkan oleh Kevin Kwan melalui novelnya yang berjudul Crazy Rich Asians, tentu kita tahu bahwa ada banyak orang Indonesia ini yang bisa disebut sebagai crazy rich. Akan tetapi, banyak di antara mereka yang tetap rendah hati dan tidak memamerkan kekayaan mereka. Meskipun saat ini dunia media sosial sangat maju, namun orang-orang kaya tadi tetap saja woles, santai dan tenang-tenang saja, dan tidak tergoda untuk melakukan flexing. Mereka tetap menekuni pekerjaan dan karya mereka masing-masing. Bahkan, ada juga di antara mereka yang merupakan pengikut Kristus yang setia. Pertanyaannya sekarang adalah, mengapa ada crazy rich yang senang melakukan flexing? Berikut ini adalah pendapat psikolog terkait dengan flexing ini, seperti disampaikan dalam laman klikdokter.com Rabu 16 Maret 2022, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, para pelaku flexing ini mengira bahwa orang lain akan terkesan dengan pencapaian mereka. Para psikolog menyebut bahwa pamer kekayaan atau flexing ini dilakukan untuk membuat orang lain terkesan. Bahkan, flexing bisa dikategorikan sebagai tindakan membual atau menyombongkan sesuatu secara berlebihan. Dengan pamer dan menyombongkan diri, maka pelaku flexing akan merasa senang. Yang kedua, individu yang gemar flexing juga memiliki kebutuhan besar akan eksistensi diri. Kebutuhan tersebut baru terpenuhi ketika orang lain mengakui sesuatu yang dimiliki oleh mereka. Ketiga, kurangnya rasa empati. Orang yang gemar membual, termasuk melakukan flexing, tidak menyadari bahwa banyak orang lain tidak nyaman dan terganggu dengan tindakan mereka. Berdasarkan studi psikologi yang dilakukan, ditemukan bahwa banyak orang cenderung tidak menyukai individu dengan profil berlebihan, termasuk pamer pencapaian dan harta. Akan tetapi, orang yang gemar flexing sangat sulit menempatkan diri mereka pada posisi orang lain. Yang keempat, menutupi perasaan rendah diri. Pada dasarnya, flexing menurut psikologi disebabkan oleh adanya perasaan tidak aman dan rendah diri. Tindakan membual dilakukan guna meyakinkan diri sendiri bahwa mereka baik-baik saja. Para pelaku flexing merasa ada hal yang mereka tidak punya,
Lantas, mereka menutupinya dengan hal lain, namun dengan cara berlebihan. Ya. Saudaraku, kekristenan tidak anti terhadap kekayaan. Akan tetapi, di dalam kehidupan, tindakan etis dan moral seorang anak Tuhan itu menjadi sangat penting. Rasul Paulus memberikan nasihat demikian. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Nasihat ini merupakan bagian dari keseluruhan perikop yang memberi nasihat tentang manusia baru. Khusus dalam nasihat tadi, orang-orang percaya diminta untuk bertumbuh dalam kematangan spiritual. Sebagai orang-orang pilihan Allah, hendaklah kita menampilkan keunggulan etis dan moral Kristen yang baik. Dengan demikian, kita akan menjauhkan diri dari tindakan sombong dan pamer. Seperti apapun keadaan kita, hendaklah kita tetap sedia untuk rendah hati dan berbagi. Selamat berjuang, saudaraku. Tuhan Yesus memberkati. Salam guru dan keluarga. Saudaraku, mari kita berdoa. Ya Tuhan, mampukanlah diri kami untuk dapat menguasai diri, sehingga kami tetap rendah hati dan tidak sombong. Kiranya Roh Kudus menolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin.